Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hefrida Saribuana, NIM 230101191200003. Saya dari kelompok 4 PTU kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua dari praktikum produksi tenag unggas, yaitu tentang anatomi unggas.
kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai organ pencernaan pada unggas. Yang pertama yaitu makanan akan masuk melalui paru, kemudian masuk ke dalam esofagus untuk menuju ke crop atau tembolok. Kemudian makanan akan ke proventriculus untuk mengalami pencernaan secara enzimatis. Kemudian makanan masuk ke gizzard untuk mengalami pencernaan secara fisik. Kemudian makanan yang telah dihaluskan akan masuk ke usus halus sepanjang ini. Usus halus sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian terdapat 2 percabangan usus yang disebut dengan cecum. Kemudian makanan akan masuk ke usus besar untuk mengalami penyerapan air dan penambahan garam mineral. Kemudian feses akan dikeluarkan melalui kloaka. Ini merupakan organ-organ pernapasan pada ternak unggas. Yang pertama, udara akan masuk melalui hidung yang merupakan organ eksternal dari sistem pernapasan. Kemudian udara yang masuk akan menuju ke laring. Terdapat katup membuka dan menutup apabila terjadi pernapasan. Kemudian udara akan masuk melalui trakea, yaitu tabung atau pipa udara sebagai tempat jalannya udara. Kemudian terdapat percabangan yang disebut dengan bronkus. Kemudian terdapat percabangan lagi disebut dengan bronchiolus, dan yang terakhir yaitu terdapat alveolus. Ini merupakan paru-paru. Paru-paru yang sebelah kanan terdiri dari 3 gelambir, sedangkan yang sebelah kiri terdiri dari 2 gelambir. Ini merupakan tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Organ reproduksi jantan terdiri dari beberapa organ. Yang pertama yaitu sepasang testis untuk memproduksi sperma dan hormon yang lain. Kemudian terdapat saluran epididymis yang berwarna putih sepanjang punggung ayam, dan terdapat vas deferens yaitu saluran sperma sementara yang melekat kuat pada punggung ayam. Kemudian sperma yang telah diproduksi akan disalurkan melalui kloaka. Saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi betina pada ayam. Organ yang pertama yaitu terdapat ovarium, tempat pembentukan telur. Bisa terlihat ini merupakan telur yang sudah berkembang dan terdapat bakal-bakal telur. Kemudian saluran yang selanjutnya yaitu oviduk yang terdiri dari infundibulum yang berfungsi untuk menangkap telur. Kemudian terdapat magnum, kemudian terdapat isthmus. Di sini juga dapat dilihat ada uterus. Di dalamnya ini ada telur yang sudah siap untuk dikeluarkan. Kemudian telur akan dikeluarkan melalui vagina. Telur akan dikeluarkan melalui kloaka ayam. Sistem selanjutnya yaitu sistem ekskresi pada ternak unggas. Bisa terlihat di sini terdapat sepasang ginjal yang melekat pada punggung ternak unggas. Kemudian terdapat ureter sepanjang ginjal menuju ke saluran kloaka. Karena pada unggas tidak memiliki kantong urin, maka urin yang sudah terbentuk akan dikeluarkan langsung melalui kloaka, tepatnya pada bagian urodeum. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyakit yang sering menyerang pada ternak unggas, terutama pada ayam. Penyakit dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu penyakit viral atau penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang kedua yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Yang ketiga, penyakit yang disebabkan oleh jamur atau biasa disebut dengan mikal. Dan yang terakhir yaitu penyakit yang disebabkan oleh parasit. Ada beberapa penyakit yang sering menyerang pada ternak unggas, terutama komoditas ayam. Yang pertama yaitu ND atau Newcastle disease. Penyakit ini disebabkan oleh paramyxovirus
yang biasanya menyerang pada saluran pernafasan, kemudian menuju ke saluran pencernaan dan dapat juga menyerang pada syaraf. Gejala yang ditimbulkan pada ternak apabila terserang penyakit ini biasanya mengalami penurunan nafsu makan, diare kehijauan, lesu, bersin dan batuk, dan pembengkakan pada area sekitar mata. Jenis penyakit ini umumnya tidak dapat diobati, namun peternak dapat melakukan pencegahan dengan melakukan vaksinasi menggunakan vaksin strain F, K, dan Lasota dengan pola pemberian vaksin yaitu 4-4-4. Kemudian peternak juga harus menjaga sanitasi dan biosecurity kandang dengan baik. Penyakit kedua yang sering menyerang pada ternak unggas yaitu bernama IBD atau Infectious Bursal Disease, biasa disebut dengan gumboro oleh para peternak. Penyakit ini disebabkan oleh Birnavirus atau Birnaviridae. Penyakit IBD ini umumnya menyerang pada limfosit sehingga dapat menurunkan kekebalan tubuh ternak dan membuat ternak lebih mudah untuk terserang penyakit. Gejala umum yang biasanya dialami oleh ternak yang terjangkit penyakit ini yaitu ayam menjadi lesu, mengantuk, bersin, kemudian batuk, dan dapat juga mengalami diare sehingga banyak feses yang sering menempel pada kloaka dan berwarna putih kental karena bercampur dengan asam urat. Penyakit yang ketiga yaitu penyakit AI atau avian influenza. Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza tipe A. Gejala umum yang biasanya dialami oleh ternak yang terserang penyakit ini yaitu terlihat lesu, mengantuk, batuk dan bersin, kemudian sesak nafas. Pada muka dan bagian kaki mengalami pembengkakan, serta pial serta jenggernya terlihat berwarna ungu. Pengobatan yang dapat dilakukan oleh peternak yaitu dengan pemberian vitamin dan antibiotik. Penyakit yang keempat yaitu CRD atau Chronic Respiratory Disease. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycoplasma gallisepticum. Penyakit ini disebut kronis karena terjadi secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang panjang. Penularannya dapat dilakukan secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal yaitu misalnya dari induk ayam ke anak ayam melalui telurnya. Sedangkan secara horizontal yaitu apabila ada ternak ayam yang mengalami penyakit ini kemudian menularkan pada ternak unggas lain yang sehat. Gejala yang sering dialami oleh ayam yang terkena penyakit ini yaitu pada ayam muda biasanya menggigil, kemudian penurunan nafsu makan yang berujung pada penurunan bobot badan dan peningkatan rasio konversi pada ransum dan sulitnya pernafasan. Pada ayam dewasa terlihat ingus yang keluar dari hidung dan mata berair, kemudian sulitnya pernafasan serta penurunan bobot badan. Pencegahan yang dapat dilakukan oleh peternak agar ayam tidak mengalami penyakit ini yaitu dengan mengurangi tingkat stres pada ayam, kemudian menjaga kebersihan air minum serta kandang, dan pemberian antibiotik secara berkala. Sedangkan pengobatan yang dapat dilakukan apabila ternak sudah mengalami penyakit ini yaitu yang pertama apabila pada gejala yang ringan, peternak dapat memberikan antibiotik. Kemudian dapat juga dilakukan pemberian desinfektan dengan dosis ringan sehingga aman dikonsumsi oleh ternak unggas. Demikian penjelasan saya mengenai anatomi ternak unggas. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.